Selamat sore. Selamat sore Kak adik. Rinci. Selamat sore kakak-kakak. Selamat sore yang di sini ya Kak, di tempat ini Yang ya di Kak tempat ya. ini. Selamat sore. Terus yang di rumah? Juga. Selamat sore juga. Kenapa Kak selamat sore hari ini Kak? Karena kita ada kebaktian khusus Kak. Nah, kebaktian khusus apa tuh Kak? Kebaktian doa 10 hari Kak. Udah 2 Pencurahan Roh tahun? Kudus. Udah lupa Kak, apa itu Kak? Nah, kita ingetin lagi Kak. Kita ingetin lagi 2 tahun kita nggak pernah tatap muka ya Kak ya, 2 tahun. Selama 2 tahun berarti 2 kali doa 10 hari kita belum tatap muka. Iya. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Dan ini hari pertama ya Kak ya. Hari pertama Hari dari pertama. 10 hari Kak. Iya benar. Iya. Nah, kita mau bangkit berdiri Kak. Bangkit berdiri? Langsung bangkit berdiri aja Kak. Ya? Boleh. Ayo adik-adik, kita Nah, bangkit berdiri yuk. berdiri aja. Biar apa ya Kak Biar ya? semangat, kita, Kak. Nah, Biar kita semangat. mulai awali pujian dengan berdiri. Biar nggak dingin Kak, karena di sini dingin ya Kak ya. Betul. Supaya nggak dingin, supaya Kita nggak kitanya pujikan doang. lagu apa Kak? Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu. Ku rindu kau selalu Dalam hidupku. dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku. Jelikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu Dalam hidupku. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami sudah boleh bertatap muka Tuhan untuk doa 10 hari pertama ini ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan memberi kami kesehatan, memimpin kami sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami mau belajar firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan juga berkati buat teman-teman kami yang dalam perjalanan. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Tetap berdiri Kak. Tetap berdiri? Iya tetap berdiri karena lagu yang ini semangat Kak. Semangat. Dahsyat banget lagunya adik-adik. Karena Allah kita dahsyat. Kenapa? Allahku dahsyat. Nah, cuman Allah kita yang dahsyat Kak, yang memimpin kita sampai di tempat ini, memberi kita kesehatan. Nah, cuman Allah kita Kak, Allah yang cuma dahsyat. Allah kita. Kita puji Dia, Allahku dahsyat. Tepuk tangan semua, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Berkuasa. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, Barat selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya, Kemuliaannya dinyatakan. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, Kemana? lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, siap-siap. Allahku dahsyat. Allah kita Boleh duduk, boleh duduk dahsyat, adik-adik, Kak. boleh duduk, boleh duduk. Boleh duduk, boleh duduk. Jadi nggak dingin kan? Wah, tadi dingin. Nah, sekarang jadi nggak dingin. Karena kita udah memuji nama Tuhan dengan semangat kan. Yeah. Allah kita yang hanya Allah kita yang dahsyat. Hanya Allah kita yang dahsyat. Jadi Sekarang- seharusnya kita nggak perlu khawatir lagi, nggak Kak. perlu. Kak Ricu udah makan belum? Belum, Kak. Belum makan. Belum. Udah minum belum Kak? Belum juga, Kak. Belum juga. Adik-adik udah makan belum? Belum Kak. Udah. Udah ya? Terus udah minum belum? Udah. Nah Kak, udah makan. Ya. Ada makanan, udah minum, Ya. ada minuman. Ya. Baju juga pakai
Pakaian juga bagus-bagus, Kak. Bagus-bagus. Rapi-rapi. Ya, masker pakai juga semua. Masker juga semua dicukupkan ya, Kak ya. Iya, disediakan Tuhan buat kita. Jadi kita nggak perlu Khawatir. Iya. Karena makan langsung makan, minum ada, pakaian sudah dicukupkan karena berkat dari Tuhan, Kak. Kita nyanyi apa, Kak? Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung dia udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Burung dia udara dia pelihara. bilang aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga. Sekali lagi, memelihara. kamu jangan khawatir. Jangan kamu Jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara. Tunjuk temannya. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Dari makan dipelihara, Kak, minum dipelihara, pakaian dicukupkan. Semua apa yang kita minta kita dapat, Kak. Ya, termasuk firman Tuhan yang mau kita dengar, Kak. Termasuk yang satu ini yang paling penting, Kak. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan melebihi segalanya ya, Kak ya. Betul banget kali ya. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, boleh nggak ngobrol sendiri? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Harus konsentrasi mendengarkan firman Tuhan karena kita dapat banyak sekali dari firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita pujikan lagu apakah? Jadikan aku rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa
Aku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan Urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku rumah doa-Mu. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa di surga, inilah pujian syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di rumah-Mu. Bapa di surga, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati pikiran kami Tuhan, untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan jadikanlah kami rumah doa-Mu, sehingga semua suku bangsa boleh datang menyembah-Mu melalui kesaksian hidup kami. Kami serahkan Kayusak yang akan membawakan firman-Mu. Kau urapi Kayusak, dan Kau juga urapi yang membacakan ayat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sore, puji Tuhan. Kakak juga menyapa yang kalian yang masih ibadah online, ya. Tetap semangat ibadah, ya. Kalau mau lebih semangat, hadir di kelas, ya, secara offline juga. Aman ya, adik-adik semua ya. Nah, beribadah kepada Tuhan, karena kita bersekutu, ya, ketemu bukan hanya dengan teman-teman, dengan kakak-kakaknya, tapi dengan Tuhan juga. Nah, hari ini kita mulai doa 10 hari. Ya. Kenapa sih kita mengadakan doa 10 hari? Apa ya alasannya? Kemarin kita sudah dengar firman ya. Adik-adik kemarin ada yang datang? Ada? Datang? Ya, kakak harap juga yang online semua nonton videonya. Apa yang kemarin kita dengar dari firman Tuhan? Masih ingat nggak? Yang ini, yang pakai jaket New York, apa? Firmannya? Tuhan Yesus bangkit. Terus? Itu kan naik ke surga.
Terus gimana? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, buat apa? Ayo, kemarin loh firman Tuhannya, His ascension back to heaven, and that's it for us. Udah gitu aja? Enggak kan? Ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga dicurahkan buat kita yang percaya bahwa Dia kembali ke surga. Nah, hari ini kita mulai belajar. Kalau kita dapat Roh Kudus, buat apa? Andrew, karena yang kelihatan Andrew, kalau kita dapat Roh Kudus, buat apa Andrew? Oh Kak, aku tahu, dapat Roh Kudus berarti main gamenya lebih jago. Bukan begitu. Oh Kak, aku tahu kalau dapat Roh Kudus kemarin soal ketakutan, nggak takut lagi Kak, ya. Aku nggak takut lagi sama mama papa. Wah, jangan gitu, itu salah. That's wrong, ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, ya, selama 10 hari ini. Tenang, bukan selama 10 hari ini kalian terus dengerin firman, ya. Adik-adik yang di rumah juga. Nanti ada acara talk show. Wah, seru tuh talk show. Ya, kita membahas poin-poin bagaimana sebagai anak Tuhan. Ya, nanti kalau mau ada talk show, kakak juga akan bilangin talk show-nya poinnya apa supaya kalian bisa nyiapin pertanyaan. Ya, supaya nanti talk show dengerin, wah aku mau nanya ini belum dibilangin sih. Ya, nanti akan disiapkan. Nah, kita masuk firman Tuhan ya untuk hari ini. Kalau kita yang di sini udah ikut sekolah minggu lama, siapa angkat tangan? Andrew udah ya, Maika sudah lama juga. Kapingkan juga udah lama ya, udah lulus Kapingkan. Ben juga udah lama, semua kakak nggak bisa sebutin satu-satu. Bahkan yang mungkin online juga udah ikut lama sekolah minggu. Nah kakak tanya sekarang. Jadi anak Tuhan, jadi pengikut Kristus, itu untuk jadi pengikut Kristus mudah atau susah? Yang bilang mudah siapa? Angkat tangan. Yang bilang mudah jadi pengikut Kristus. Nggak usah lihat kiri kanannya, kalau menurut kalian mudah, angkat tangannya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang bilang susah, kalau mau jadi pengikut Kristus susah Kak. Kayak mau dapetin visa ke Amerika, siapa yang bilang susah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah banyak juga. Kok ada yang beberapa yang nggak tahu, nggak ngangkat? Ada yang berarti yang nggak angkat tangan itu bilang susah enggak, gampang enggak? Iya. Iya. Kalau yang bilang susah, Kapingkan bilang susah apa mudah? Berdiri Kapingkan. Susah. Susah. Kenapa susah Kak? Bagaimana? Apa susahnya? Bukan, mau jadi anak Tuhan. Tadinya nggak percaya, jadi orang yang percaya, mudah apa susah? Susah. Susahnya kenapa? Betul, belum tentu semua orang mau percaya. Ayo, yang bilang tadi mudah kalau mau jadi pengikut Kristus, kenapa mudahnya? Yang tadi di sini nih. Hah? Kenapa? Ayo, wah pada bingung. Ya, tadi coba bilang nggak ikut angkat tangan ya Kak Agung ya. Menjadi pengikut Kristus kalau dibilang, iya mudah menjadi pengikut Kristus, benar. Ya, asal kita percaya, mengakui, oh Tuhan kau penembusku. Bisa nggak jadi pengikut Kristus? Bisa, langsung. Tuhan Yesus bilang oke. Ya, tapi susah nggak jadi mengakui bahwa aku pengikut Kristus? Susah. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa kita pengikut Kristus. Nah, itu topik firman hari ini. Terkadang kita bilang, aku anak Tuhan, aku percaya sama Tuhan, ikut Tuhan. Tapi ada yang nggak percaya. Ya, oh masa kamu ikut Tuhan kayak gitu kelakuannya? Nah di Alkitab ada orang seperti itu adik-adik. Kalian mungkin sudah sering atau sudah pernah mendengar firman Tuhan tentang orang ini. Kira-kira siapa?
Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang dia mengakui, aku nih pengikut Kristus. Tapi orang-orang di sekitarnya, nggak mungkin kamu pengikut Kristus. Pengikut Kristus nggak kelakuannya nggak kayak kamu. Siapa? Tahu nggak? Adik-adik? Aduh, ini kok pada lemes. Friday night malah lemes. Orang ini namanya Saulus. Oh iya benar Saulus, baru pada bilang begitu. Ya. Ada yang tahu Saulus? Remember Saulus? Ya, Saul, kalau dalam bahasa Inggrisnya Saul, right? Nah, dia mau jadi, tadinya Saulus ini orang baik atau orang jahat? Hah? Jahat baik. Orang jahat. Ya, karena dia apa? Menganiaya umat Tuhan. Ya. Nah, tapi Saulus yang tadinya jahat ini bertemu dengan Yesus di tengah jalan. Atau Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Saul. Ya, God show atau appeared in front of Saul. Nah, apa yang terjadi? Saulus dibutakan selama berapa? 3 hari. Dia nggak bisa lihat, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Ya, sampai Tuhan berfirman, kamu harus ketemu sama orang yang namanya, kepingkan? Ayo, cari contekan dulu. Namanya siapa? Aduh. Wah, itu PR buat kalian yang nonton juga online, cari siapa yang mendoakan Saulus. Udah tahu? Ya, udah dibikin PR, jangan dikasih tahu dulu, biar nanti adik-adik pulang dari sekolah minggu juga cari. Ya, setelah didoakan, dia berubah namanya jadi Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Tuhan aja sampai menampakkan diri kepada Saulus, dirubah jadi Paulus. Ya, nah kita baca kisahnya. Kita baca Kisah Rasul 9. Ayo, buka Kisah Rasul. Perjanjian Baru, Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah, di sini dikatakan, Saulus sudah berubah. Ya, he's a changed man. Ya kan? Bukan karena dirinya sendiri yang merubah, tapi karena Tuhan yang merubahkan Saulus. Yang tadinya jahat, yang tadinya membunuh orang pengikut Kristus, sekarang dia sendiri menjadi pengikut Kristus. Jadi murid Tuhan. Ya, dia mengakui Tuhan, aku mau mengikuti engkau. Ya kan? Nah, tapi di sini dibilang setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid yang lain, pengikut-pengikut Tuhan yang lain. Tapi diterima enggak? Enggak, murid-murid yang lain takut sama Saulus. Kenapa? Karena dulunya Saulus menganiaya pengikut Tuhan. Orang-orang lain belum bisa percaya, ini beneran enggak nih si Saulus ikut Kristus? Jangan-jangan dia hanya bohong supaya tahu siapa aja yang mengikut Kristus mau dibunuh lagi. Nah, orang melihat masa lalu kita. Ya, kalau kita berkelakuan, misalnya di sekolah, tadinya badung banget, nakal, suka isengin orang, sampai guru semua diisengin, murid-murid teman kita semua diisengin. Atau di keluarga, semua orang kita isengin. Sampai mungkin ada yang luka, ada yang jatuh, ada yang segala macam. Terus suatu hari kita bilang, oh, aku sudah berubah. Aku sekarang jadi pengikut Kristus. Mungkin tante kamu
Andrew. Ini contoh, Andrew nggak begitu. Andrew anaknya baik, Andrew ya. Wah, anak manis Andrew. Bilang seperti itu, aku berubah. Ya, bukan berubah kayak di film jadi superhero, bukan. Berubah mau jadi anak Tuhan. Mungkin tantenya atau omnya atau sepupunya nggak percaya. Ah, masa sih kelakuannya kayak gitu bisa berubah? Yang dulu nakal, yang dulu suka ngisengin, yang dulu suka ngambil duit orang, nyolong, segala macam. Nggak mungkin Andrew berubah seperti itu. Nah, itulah kenapa Saulus ditolak. Karena ada masa lalu yang membuat dia dicap sama orang-orang yang kenal. Nah, ini harus hati-hati. Kalian yang masih muda-muda ini nih, yang masih kecil-kecil bahkan, ya, kalian harus dari sekarang menjaga perilaku kalian. Your atau bukan well-being ya, apa ya? Tingkah laku tuh apa sih? Karici apa bahasa Inggrisnya ya? Attitude. Ya, attitude kamu, your behavior itu harus dijaga. Supaya nanti kalau sudah besar orang lihat, oh iya ya, dia dari kecil emang baik loh. Ya, kayak Karici tuh. Oh, dari kecil udah baik sampai sekarang. Ya kan? Itu contoh. Buktinya jadi guru sekolah minggu. Ya kan? Nah, kalau kalian terus menjaga itu, kalian juga akan nanti bisa dipercaya oleh orang-orang lain. Nah, ada ayatnya. Yang Kisah Rasul tadi kita tandain ya, supaya nanti baliknya gampang. Kita baca dulu di Amsal, Perjanjian Lama. Ada ayat yang mengatakan ini, Amsal 22 ayat 1 kapingkan. Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, di sini dibilang apa? Nama baik lebih berharga. Ya. Nama baik kita, kelakuan kita itu lebih berharga. Dari kecil kalau kalian sudah ikut Tuhan, sudah berkelakuan baik, itu kalian sampai besar bawa nama baik. Ya, menjadi pengikut Kristus. Nah, Saulus yang tadinya punya nama baik yang tidak bagus, ingin menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain. Ditolak. Gimana caranya bisa bergabung? Gimana nih? Ya kan? Si Saulus bingung, aduh gimana ya? Tuhan yang sudah memilih aku, Tuhan yang sudah mengutus aku kembali ke Yerusalem untuk bergabung dengan murid-muridnya. Sekarang ditolak. Dia tanya, Tuhan gimana? Nah, harus ada jalan keluar. Tuhan gak ninggalin Paulus sendirian. Gak dibilangin, udah pokoknya join lah. Caranya gimana? Kamu sendiri yang harus mikir. Enggak. Tuhan juga menyiapkan jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Yuk kita balik lagi ke Kisah Rasul tadi. Nah, udah dimarkan Kisah Rasul 9 ayat 27. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, tadi kita membahas soal si Saulus yang dirubah menjadi Paulus. Sekarang ada orang yang kedua, namanya Barnabas. Ya, ada orang yang namanya Barnabas. Barnabas ini kira-kira kenal dekat sama Saulus atau Paulus enggak? Kenal dekat enggak? Enggak begitu kenal dekat. Dulu dia mungkin ya di tempat yang lain. Tapi di sini dibilang, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, bagaimana si Saulus memberitakan firman Tuhan setelah dirubah oleh Tuhan, dia malah memberitakan firman Tuhan. Barnabas jadi saksi. Aku sudah melihat benar. Saulus ini enggak main-main. Dia bukan bohong, bilang pengikut Tuhan, murid Tuhan. Ya, tapi benar.
dia sudah mengajar firman Tuhan di mana tadi namanya? Di kota Damsyik. Padahal tadinya kota Damsyik itu mau didatengin sama si Saulus atau si Paulus tadi. Untuk apa? Saulus mau bunuh pengikut Kristus. Tapi setelah sampai di Damsyik, karena bertemu dengan Tuhan, malah jadi murid Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Nah, makanya tadi kan kakak bilang, mudah nggak menjadi pengikut Kristus? Mudah. Ketemu Tuhan 3 hari, ya, menjadi pengikut Tuhan kalau dipilih Tuhan. Tapi susah nggak? Susah. Ya kan? Itu buktinya tadi ditolak. Saulus sudah memberitakan firman Tuhan, tapi malah murid-murid yang lain takut. Nggak mau deket-deket, takut ntar ya aku malah dibunuh lagi sama dia. Dia aniaya, diperlakukan tidak baik. Nah, inilah punya suka dukanya sendiri. Ya, kalian kakak tanya deh, ya nggak usah jawab dalam hati kalian sendiri. Kadang-kadang kalian merasa, nggak enak deh jadi anak Tuhan. Minggu yang tadinya mestinya libur kita di rumah, bisa nonton Disney Plus, Netflix, YouTube, main game, mesti sekolah minggu. Ini lagi doa 10 hari, ke gereja terus 10 hari, baru juga liburan. Ya, ada yang mungkin seperti itu dalam hatinya. Tapi nggak di sini ya Kak Pingkan ya, nggak ada di sini orangnya. Ya, bukan yang nonton online kan juga nonton ibadah tetap. Ada orang-orang di sana yang seperti itu. Nah, ya, jangan seperti itu. Jangan bilang nggak enak, bilang susah. Tapi kita kalau saat ini ngerasa, Kak, aku ngerasa seperti si Saulus. Udah ikut Tuhan, memang dulu aku anak yang nggak bener, nggak baik, suka ya isengin orang, suka gangguin orang. Aku memang nakal dulu, tapi kan aku udah berubah. Nanti Tuhan juga mengirim Barnabas buat kalian yang bilang, oh iya loh, ya contohnya Ben udah berubah loh, benar-benar dia anak yang baik. Maikah nih udah benar-benar berubah loh, dia benar-benar sweet boy, ya kan? Rajin baca Alkitab, dengerin kalau nonton YouTube juga dulu benar-benar nonton, ya ibadah dengan benar. Nah, Barnabas menerima si Paulus, memberitakan bahwa Paulus benar-benar jadi murid Tuhan. Lalu bagaimana? Ya, lalu apakah sampai di situ saja kisah mereka? Apakah ya udah deh, pokoknya udah selesai. Tuhan sudah memilih Paulus, Tuhan sudah mengirimkan Barnabas, dah jalan sendiri. Kisahnya udah begitu saja? Enggak. Ya. Apakah masih panjang kisahnya? Tapi kita baca dulu ayat terakhir. Seperti inilah jadinya kalau ada Saulus yang mau dirubahkan oleh Tuhan. Ya, ada Barnabas yang benar-benar menjadi saksi atau memberitakan, oh iya, dia benar-benar berubah. Kita baca lagi, Kisah Rasul 11, ya, ayat 24. Ini dulu kita baca. Kenapa si Barnabas ini bisa mengatakan bahwa Paulus benar-benar berubah? Kisah Para Rasul 11, ayat 24. Kisah Para Rasul 11, ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, Barnabas juga punya Roh Kudus. Bukan sembarangan ngomong. Ya, Saulus dirubahkan, Barnabas punya Roh Kudus, bisa menjadi teman sepelayanan, bisa menjadi saksi buat si Paulus yang baru saja dirubahkan oleh Tuhan. Dan ini yang terjadi buat kita sampai sekarang, ini yang terjadi. Kita baca Kak dari atas. Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Ini mungkin rada panjang ayatnya, tapi ini yang kita dengar. Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia.
Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di akhir ayat tadi dibilang, di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, sampai sekarang baru ada kita nih yang disebut juga Kristen. Gara-gara apa? Gara-gara Saulus yang mau dirubah oleh Tuhan. Jadi Paulus tadinya yang menganiaya murid Tuhan, jadi murid Tuhan sendiri dan memberitakan firman Tuhan. Ada yang namanya Barnabas yang mau bilang sama orang-orang, Saulus benar-benar sudah dirubahkan oleh Tuhan. Nah, kakak sekarang tanya, yang milih lebih enak jadi Saulus siapa? Nggak ada. Yang enakan jadi Barnabas siapa? Hah? Ayo, yang lebih suka mau jadi Barnabas siapa? Kapingkan, lebih enak Barnabas atau Saulus? Dua-duanya enak. Ya, kalau saat ini kita ngerasa jadi Saulus, bersyukurlah dirubahkan oleh Tuhan. Kalau kita dipilih jadi Barnabas, ya, jangan sampai kita ngelihat teman kita yang sudah berubah, yang sudah dirubahkan oleh Tuhan, kita nggak mau nolongin dia. Ya, itu tugasnya Barnabas. Tapi kita juga harus dipenuhi apa tadi adik-adik? Roh Kudus. Nah, inilah kenapa kita doa 10 hari. Ya, suatu saat nanti kita ya mungkin harus jadi Barnabas atau mungkin harus jadi Saulus. Kita bisa kalau ada Roh Kudus dalam hati kita. Makanya kita habis ini kita doa singkat. Tuhan, apapun keadaanku, baik aku Saulus, baik aku Barnabas, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Sehingga aku mampu menjadi saksi Tuhan dimanapun aku berada. Amin adik-adik? Mau? Mau? Ah, puji Tuhan. Amin, cukup sekian. Thank you Kapingkan. Yuk kita masuk dalam doa. Sebelumnya kita angkat pujian dulu. Bapa yang kekal. Nggak ada ayat hafalan hari ini. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melanggar
Kau beri yang ku minta. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang, sebab kau Bapa, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur memiliki Bapa yang seperti Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kami setiap anak-anak-Mu. Bahkan Kau sendiri menilik anak-anak-Mu yang masih muda, yang masih kecil ini Tuhan. Engkau tidak membiarkan mereka melangkah sendirian. Kehidupan mereka masih panjang Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun mereka langkah demi langkah. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang hadir di tempat ini, baik yang menyaksikan ibadah secara online. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka melalui firman-Mu, sehingga mereka mengerti kalau saat mereka menjadi Saulus, biarlah mereka mau dirubahkan oleh kerja kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu yang mampu memberitakan firman Tuhan, mampu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dan kalau mereka harus menjadi Barnabas bagi teman-teman mereka yang baru saja dirubahkan, mereka juga dimampukan untuk memberikan kesaksian bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang merubahkan setiap orang yang mau dirubahkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, dan kami yakin dan percaya jamahan-Mu bukan hanya sampai di sini. Kami terus dibentuk melalui berkat firman-Mu selama 10 hari ini. Kami menerima kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas, bahkan kami mau pulang berpisah satu dengan yang lain, kasih-Mu tetap menyertai kami. Dan biarlah besok dan hari-hari berikutnya kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, kembali menikmati kasih-Mu. Kami mau pulang, kami bawa berkat-Mu, dan kami terima semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Ya, boleh duduk adik-adik.